Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hafiz Unstoppable, Sadulur ti Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita. Judul besarnya adalah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Kemudian poin yang kedua adalah lanjutan poin A, yang sekarang B, peran ilmuwan Muslim menerjemahkan filsafat Yunani. Filsafat Yunani ditemukan oleh umat Islam dalam samaran bahasa Syria yang merupakan campuran antara pemikiran Plato dan Aristoteles, sebagaimana ditafsirkan dan diolah oleh para filosof Yunani selama berabad-abad sepanjang masa Helenisme. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan Helenisme? Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam peranata yang mencirikan Helenisme yaitu filsafat spekulatif dan pemerintahan republik. Pada saat itu terjadi di wilayah pantai Ionia di Asia Kecil. Pemirsa yang budiman, pemikiran Yunani yang masuk ke dunia Islam tidak datang dari manuskrip-manuskrip yang asli. Manuskrip adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, dan yang mempunyai arti penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Pemirsa, vitalis ilmuwan dan filosof Yunani telah berakhir dengan mundurnya Museum Alexandria. Jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan Helenisme dengan budaya Islam adalah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Syria yang merupakan bahasa intelektual Timur Tengah. Bahasa Syria dimengerti oleh ilmuwan Persia, Yunani, Yahudi, dan Kristen yang sedang mencari kebebasan beragama dan stimulan intelektual di Persia selama 2 abad sampai kerajaan Sasaniyah ditaklukkan oleh bangsa Arab. Pemirsa yang budiman, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah di akhir abad ke-9, hampir seluruh karya yang diketahui dari Museum Helenistik telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan tersedia bagi ilmuwan Muslim. Hunain menerjemahkan hampir semua karya Galen. Sekitar 20.000 halaman diantaranya adalah karya Aristoteles. Ia menerjemahkan kategoris, fisik, magna moralia, dan hermeneutik. Karya-karya Plato seperti The Republic, Timaeus, dan The Law. Kemudian karya Hippocrates seperti Aforisme, sedangkan karya Dioscorides adalah Materia Medica. Pemirsa yang budiman, demikianlah
Dengan banyaknya buku-buku filsafat Yunani yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh ilmuwan Muslim, maka filsafat Yunani pun banyak dikaji dan dipelajari, baik melalui lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan maupun diskusi para ilmuwan Muslim. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan Islam sebagai akibat dari terpadunya unsur-unsur pembawaan ajaran Islam dengan unsur-unsur yang berada dari luar. Kemudian potensi pembawaan Islam tidak merasa cukup menerima pengaruh dari luar saja, bahkan mengembangkannya lebih jauh sehingga tampak adanya unsur-unsur Islami yang dominan. Akhirnya berkembanglah berbagai ilmu pengetahuan. Pemirsa yang budiman, para ahli filsafat yang terkenal pada saat itu adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, ya. Dalam bidang filsafat ketuhanan atau teologi berkembang ilmu kalam dengan berbagai macam pola pemikirannya. Pemirsa, filsafat alamiah yang pada mulanya berasal dari luar Islam, sebagian besar dari Yunani, mendapatkan tempat dalam dunia Islam karena Al-Quran mendorong sepenuhnya pemikiran-pemikiran filosofis terhadap alam semesta, kemudian mengadakan penelitian-penelitian dan observasi lanjutan. Hasilnya adalah timbulnya ilmu alamiah seperti fisika, biologi, kedokteran, kimia, astronomi, dan lain-lain. Demikian pula pola pikir rasional yang dikembangkan oleh para ahli di kalangan Islam, mengembangkan ilmu mantik, matematika, dan sebagainya. Pemirsa, Yuyun Surya Sumantri telah mendaftar sederetan cabang ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan sebagai hasil perkembangan pemikiran dan ilmiah di kalangan kaum muslimin pada masa kejayaannya, yang kemudian secara berangsur-angsur berpindah ke dunia barat sebagai berikut. A. Dalam bidang matematika telah dikembangkan oleh para sarjana muslim berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti teori bilangan, aljabar, geometri, analit, dan trigonometri. Kemudian dalam bidang fisika, mereka telah berhasil mengembangkan ilmu matematika, ilmu mekanika, dan optika. Dalam bidang kimia telah mengembangkan ilmu kimia. Dalam bidang astronomi, umat muslim telah memiliki ilmu mekanika benda-benda langit. Selanjutnya dalam bidang geologi, para ahli ilmuwan muslim telah mengembangkan geodesi, mineralogi, dan meteorologi. Pemirsa, dalam bidang biologi, mereka telah memiliki ilmu-ilmu psikologi, analogi, botani, zoologi, embriologi, dan patologi. Dalam bidang sosial telah mengembangkan ilmu politik. Oleh karena itulah mengapa dunia barat begitu berkembang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya, karena berdasarkan fakta yang ada, maju dan berkembangnya iptek di dunia barat tentu ada peran ilmuwan muslim pula yang mengembangkan berbagai macam teori yang dipengaruhi perkembangan iptek di dunia barat.
Wassalam.